Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami akan sosialisasi terus-menerus, kami akan turun di lapangan. Kalau untuk ekspor memang dia harus menerapkan yang namanya HACCP. Jadi SKP nanti akan dikawal Dinas Perikanan, sementara kami akan mengawal di HACCP-nya. Selamat pagi, dari kawasan Bukit Wolio Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting, capaian vaksinasi anak di Kota Bau-Bau masih jauh dari target. Kota Bau-Bau target menjadi daerah eksportir rumput laut. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Selasa 1 Februari 2022 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kita awali berita yang pertama, kita update terlebih dahulu informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 31 Januari 2022, selama 24 jam terakhir kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 10.185 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.353.370 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 3.290 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.140.454 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 17 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 144.320 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Hingga 30 Januari 2022 tercatat 7.207 anak usia 6 sampai 11 tahun di Kota Bau-Bau telah menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama. Namun jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Dan mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Kami akan sosialisasi terus-menerus, kami akan turun di lapangan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat hingga 30 Januari 2022, 7.207 anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Bau-Bau sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Siti Munawar, melalui Kepala Bidang Pencegahan Penyakit P2 Marfia Tahara kepada RRI Senin 31 Januari menyebutkan, setelah kurang lebih seminggu berjibaku melaksanakan vaksinasi di sekolah-sekolah dasar negeri, capaian vaksinasi anak telah mencapai 40,22% atau 7.207 dosis dari total target penerima vaksin 17.921 orang. Marfia mengakui hasil ini masih jauh dari target capaian 100% pada akhir Januari 2022. Kendalanya masih ada kecemasan orang tua yang kecemasannya tinggi, yang tidak mengizinkan anaknya, masih ada keraguan orang tuanya. Tapi kami akan mendekati, kami akan sosialisasi terus-menerus, kami akan turun di lapangan. Seiring upaya sosialisasi meyakinkan orang tua agar mau mengizinkan anaknya disuntik vaksin, lanjut Marfia, pekan ini Dinkes Bau-Bau akan melaksanakan vaksinasi anak gelombang kedua, yakni kembali mengunjungi sekolah-sekolah untuk menjangkau siswa yang belum disuntik pada gelombang pertama lalu, yang secara resmi diluncurkan pada Sabtu 22 Januari lalu. Marfia berharap para orang tua tidak termakan hoaks dan isu menyesatkan sebab vaksin yang diberikan benar-benar aman dalam upaya memberikan kekebalan kepada anak.
Pada dasarnya selama pelaksanaan tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada informasi dari anak-anak yang habis divaksin itu yang mendapat KIPI, tidak ada. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada laporan-laporan yang mendapat KIPI. Kejadian dan pasca imunisasi itu tidak ada. Selain yang mengenyam di bangku pendidikan, anak-anak putus sekolah juga menjadi sasaran vaksinasi. Untuk menjangkaunya, Dinkes Bau-Bau dibantu RT RW dan aparat pemerintah setempat. Seperti diberitakan sebelumnya, pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse memberikan target vaksinasi anak di Kota Bau-Bau tuntas di bulan Januari ini. Presiden kita sudah menargetkan bahwa pelaksanaan vaksin anak 6-11 tahun ini akan berakhir di Januari. Tentunya ini menjadi acuan kerja kita. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi lainnya. Kota Bau-Bau menjadi target daerah eksportir rumput laut. Untuk mewujudkan target itu, SKIPM Bau-Bau terus meningkatkan kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan agar mengenjot persyaratan ekspor. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Bau-Bau sedang berupaya mengenjot Bau-Bau menjadi daerah pengekspor rumput laut. Data SKIPM dalam kurun waktu tahun 2021, lalu lintas komoditi laut jenis agar-agar dari wilayah Kepulauan Buton yang dipusatkan di Kota Bau-Bau mencapai 4.534 ton dengan nilai rupiah mencapai 27 miliar. Kepala SKIPM Bau-Bau Yuni Irawati Wijaya mengatakan potensi perikanan terbesar di Kota Bau-Bau adalah rumput laut. Dalam sebulan lalu lintas komoditi ini keluar daerah diestimasi mencapai 377 ton. Berdasarkan data tersebut, ia berkomitmen agar tahun 2022 Bau-Bau bisa launching ekspor rumput laut bersama pemerintah daerah. Sejauh ini lanjut Yuni, rumput laut dari Kepulauan Buton bersifat domestik dijual di kota lain seperti Jakarta, Makassar, dan Surabaya kemudian diekspor ke luar negeri sehingga Kota Bau-Bau tidak tercatat sebagai daerah penghasil rumput laut di Indonesia. Kami kan yang pertama ini produk unggulannya adalah rumput laut. Ada beberapa perusahaan di sini, sarana prasarananya bagus. Kayaknya kalau untuk ekspor memang dia harus menerapkan yang namanya HACCP. Kemarin sudah ada beberapa mau mengajukan tapi mereka terkendala dengan surat kelayakannya, SKP-nya. Tapi kami sudah bicara dengan Dinas Perikanan, jadi SKP nanti akan dikawal Dinas Perikanan, sementara kami akan mengawal di HACCP-nya. Sejauh ini kendala Bau-Bau belum ekspor adalah buyer dan perizinan lainnya. Untuk itu SKIPM juga berkomitmen mempermudah perizinan pelaku usaha agar menerapkan standar operasional dalam pengolahan agar-agar sehingga diterima di negara tujuan. Lanjutnya, bersama Dinas Perindak dan Perikanan bersama-sama mendorong mimpi kepala daerah agar Bau-Bau menjadi daerah ekspor dengan mengenjot segala persyaratan. Yuni mengakui kualitas rumput laut di Kepulauan Buton sangat menjanjikan karena didukung dengan sumber daya alam seperti lautan yang bersih. Di samping itu, sarana penunjang kegiatan ekspor di Bau-Bau juga didukung dengan keberadaan pelabuhan, namun masih dengan sistem transit. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bau-Bau ditargetkan tuntas tahun 2022 ini. Dan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Kami menargetkan di tahun ini harus tuntas perda itu dan sudah bisa dioperasionalkan di tahun ini juga. Proses revisi peraturan daerah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Bau-Bau telah tuntas dibahas di tingkat tim kerja pemerintah daerah TKPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Revisi Perda tersebut ditarget tuntas tahun 2022 ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud mengatakan saat ini pihaknya sedang menyempurnakan materi revisi Perda, menindaklanjuti beberapa rekomendasi perbaikan saat pembahasan di tingkat TKPD Provinsi Sultra. Berdasarkan aturan itu 7 hari itu kami sempurnakan untuk mendapatkan persetujuan substansi dari gubernur. Setelah mendapatkan nanti persetujuan substansi dari gubernur, maka staf selanjutnya kita akan bawa lagi raperda tersebut ke Kementerian ATR Pusat untuk pembahasan lebih lanjut tingkat pusat. Nanti keluar juga persetujuan substansi. Setelah mendapat persetujuan substansial di tingkat pemerintah provinsi dan pusat, kata Andi Hamzah,
Revisi Perda RT RW akan kembali dibahas di tingkat DPRD Bau-Bau. Meski begitu, Andi Hamzah mengatakan di tingkat DPRD tidak lagi membahas terkait materi yang sifatnya substansi berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan, melainkan pembahasan berkaitan kebijakan politik. Saya kasih contoh misalnya, terkait dengan lokasi pergudangan. Tentu kita akan diskusikan DPR. Di kecamatan mana saja yang peruntukan kita mau buatkan lokasi pergudangan. Itu yang dimaksud, yang akan kita bicarakan di tingkat DPR. Pihaknya berharap pembahasan di tingkat DPRD Bau-Bau tidak berlangsung lama sehingga perda tersebut dapat tuntas tahun 2022 ini. Kami menargetkan di tahun ini harus tuntas perda itu dan sudah bisa dioperasionalkan di tahun ini juga. Harapannya seperti itu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Capaian vaksinasi anak di Kota Bau-Bau masih jauh dari target. Kota Bau-Bau target menjadi daerah eksportir rumput laut. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih.